Alhamdulillah setelah kajian di Masjid Al-Ikhlas kumpul semua nih para saudara sahabat tim Majelis Zikir nih. Ada Ustadz Jamal, luar biasa. Nah, calon ketua DEMI. Bos. Kecamatan bukan kota. Kalau kota kan kita udah ada di grup ya. Terada yang tersinggung aja. Ada Ustadz Soleh yang makin soleh berkah. Nah kita kumpul di warung pisang tanduknya Ustadz Soleh nih. Jadi wah enak banget rasanya tuh, ada pisang tanduk, ada martabak mini. Depan Munasa Aceh. Luar biasa di depan Munasa Aceh, Sukmajaya. Proklamasi ya. Nah ini ya. Berkah Jumat sunnah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Yang puasa datang ke sini. Ya, makan pisang gratis, tapi goreng sendiri ya. Berkah Ustadz Soleh, makasih. Ini ada Ustadz juga. Maka alhamdulillah ya kita kumpul semua, mudah-mudahan berkah amin ya Allah. Alhamdulillah nih masih di tempat Ustadz Soleh di pisang tanduk. Bergabung lagi saudara kita nih, aduh gelap juga nih. Nah, Ustadz Ajud, ini gelap nih, lampunya cuma dapat lampu. Nah, wajahnya ganteng sih ini sebenarnya mah. Nah, di center dulu Ustadz Ajudnya. Wah, ya kan? Beliau pulang dakwah dari Bandung ya kan, langsung meluncur ke sini. Luar biasa, tadi saya telepon ternyata baru nyampe dari Bandung. Langsung meluncur. Amin. Berkah ya Ustadz Ajud, calon wakil DMI ya. Calon wakilnya Ustadz ini nih, Ustadz Jamal ya, Sukmajaya ya, Sukmajaya. Insyaallah bersinergi insyaallah ya buat kemakmuran masjid di Kota Depok, insyaallah di Kecamatan Sukmajaya terutama. Masih bersama Ustadz Muhib Umar, tuan rumah. Siap. Alhamdulillah. Nih orang-orang gontor semua, berkah. Amin. Hamil istri. Kalau kuasa Allah من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat berkesempatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkesempatan melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Lalu kita melanjutkan kewajiban kita, yaitu untuk melanjutkan atau mencari ilmu untuk bekal kita dalam mewasanakan agama kita. Mudah-mudahan kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yaitu husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita tidak berpanjang lebar, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh guru kita akan menambah wawasan kita dalam beribadah kepada Allah dan menambah kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini, di bulan Maulid, di mana manusia yang amat sangat kita cintai dan dicintai oleh Allah dan para malaikat dilahirkan, dan begitu banyak perjuangan dalam hidup dan dakwah beliau sampai akhirnya Islam bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam kerabat-kerabat kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah, malam ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib, dilanjutkan kita untuk tolabul ilmi sampai dengan isya nanti. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita sama-sama merenungi dan kita mengkaji diri, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan Ketua DKM Masjid beserta para pengurusnya, para asatid, para imam, para donatur, juga wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas yang terus memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dilancarkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya bermanfaat dan berkah bisa diamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jamaah hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah bulan depan kita sudah mulai pakai kitab ya. Jadi insyaallah, karena saya memang di masjid-masjid ketika misi kajian itu awalnya kita buka pondasi dulu, ukur Islam, tentang keimanan, agar kita kuat pondasi pemahaman tentang hikmah. Makanya kadang saya cerita tentang ini, tentang itu, tentang hikmah, tentang pengalaman-pengalaman. Ini adalah buat memotivasi kita, memahami kita akan arti kajian. Nanti kita masuk ke kajian kitab Riyadhus Shalihin, ini pun nanti ayatnya, hadisnya kita akan pelan-pelan ungkap, pelan-pelan bahas, pelan-pelan pahami. Jadi nggak usah banyak-banyak ngaji mah satu ayat, tapi yang paling penting ayat itu kita pahami dan kita amalkan. Ya, kita punya banyak pohon,
kalau satu pun nggak berbuah pohonnya percuma. Tapi mending punya satu pohon, tapi pohon itu lebat berbuah, ya. Seperti Ustadz Muhib Umar, sahabat saya, punya satu pohon pisang, pohonnya berbuah lebat, akhirnya digoreng jadi pisang tanduk. Insya Allah katanya mau dibawa ke masjid. Soalnya kemarin udah bikin status kan. Waduh, pisang tanduk enak katanya. Ya, canda. Jadi alhamdulillah, ya, kita masih bersua bersilaturahim di bulan Maulid, di bulan yang baik. Maka untuk kajian malam ini saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya kajian, yang namanya pengajian, yang namanya kegiatan Islam, kadang kita kan bertanya-tanya, Ustadz, kok namanya pengajian bukan tambah rame, tambah berkurang? Itu nggak di mana-mana, jadi jangan khawatir. Saya di Masjid Al-Hidayah Jati Jajar itu udah setahun kajian, seminggu, 2 minggu sekali. Tadinya diminta seminggu sekali, saya bilang 2 minggu sekali dulu, coba lihat. Awalnya sebulan sekali malah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berapa bulan ini 2 minggu sekali, hampir setahun. Tadinya itu masjid setiap ada kajian Pak, sebulan 2 bulan off. Ya, ada Habib yang ngisi, ada Ustadz Kiai yang ngisi, nggak pernah bisa lama. Karena apa? Lama-lama nggak ada orang katanya. Masa sih nggak ada orang di masjid jamaah maghrib kan? Ya ada, cuma 1-2 orang, yang lain bubar gitu. Kalau saya pribadi insya Allah walaupun cuma berdua, bertiga, ya, insya Allah terus jalan. Apalagi ini masih banyak orangnya. Kenapa? Karena guru-guru saya bilang kalau kita lagi belajar agama, lagi belajar ilmu di masjid, tambah sedikit orangnya, itu tambah banyak malaikatnya yang hadir Pak. Jadi ini kalau misalkan masjid ini muat 100 orang, yang hadir di sini 30 orang, berarti 70-nya malaikat Pak. Yang ikut mendoakan. Setiap kita ngaji ditulis nih orang-orangnya. Oh, ini bapak ini ketika ngaji dia fokus. Dia ketika ngaji hatinya itu berzikir kepada Allah. Ya Allah, ilmu yang disampaikan itu ternyata buat cerminan saya zaman dulu ya Allah ketika mengingat dosa gitu ya. Nah itu dilaporkan tuh ke Allah. Karena malaikat kan disuruh sering melihat, apalagi malaikat Jibril tuh, disuruh sering melihat kondisi hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat Pak, kita ini lagi dilihat sama Jibril Pak. Ya, jangankan kita mencatat Pak, kita ngantuk aja dapat ibadah insya Allah nilainya. Kita ngantuk aja Pak, tapi jangan mentang-mentang ada bahasa begini mau dari rumah, minum obat ngantuk dulu di masjid gitu. Jangan. Minimal itu Pak, kita ngantuk saja mendengarkan dapat nilai pahalanya. Gitu. Jadi maka kenapa masjid semakin berkurang karena ini godaan daripada iblis. Maka yang akan saya bahas malam ini adalah 2 hal iblis menggoda manusia. Ya, buat kita memotivasi kita lawan Pak. Makanya berangkat haji itu kan melempar jumroh itu. Ya, itu melempar iblis. Itu kenangan ketika Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya. Tidak mau tadinya kan. Yang mana orang tua mau mengorbankan anaknya. Tapi karena ini perintah Allah, maulah Nabi Ibrahim. Tapi dirayu sama iblis, jangan ngapain begitu-gitu, anak yang kamu cintai kan begitu tuh. Nah, itulah godaan iblis. Jadi iblis itu, setan itu nggak seperti yang di sinetron-sinetron Pak, ya. Ya kayak kasus tadi malam saya nonton kasus apa yang di Subang itu ya. Itu kampung saya itu, bapak saya asli Subang. Di Subang ada seorang bapak membunuh istri dan anaknya itu ya. Selama 2 tahun nggak dibuka-buka, nggak ketemu-temu. Bahkan bapaknya menangis, meraung-raung kehilangan anak dan istrinya, padahal dia yang bunuh. 2 tahun baru kebuka sekarang. Ya. Nah, itu ada satu keluarganya yang kesurupan ya, kemasukan katanya jin, memberitahukan. Kalau saya pribadi mohon maaf, jangan terlalu percaya sama seperti itu Pak. Saya orang hikmah, saya mempelajari ilmu hikmah, tapi jangan dikit-dikit kita gaib itu kita harus percaya karena ini termasuk rukun iman. Tapi jangan sedikit-dikit kita meyakini tentang hal gaib.
ketika masuk rumah, wah ini ada penunggunya ini. Nggak usah disebutin, semua juga ada penunggunya. Kalau nggak ada ya rumah kita nggak bisa masuk ke rumah orang itu. Kan orang itu yang penunggunya kan. Itu. Jadi jangan dikit-dikit kita bahasan kalau orang sakit, wah ini pasti dikerjain orang. Jangan. Di hikmah itu sebenarnya nggak boleh kayak begitu. Kayak misalkan kita nyariatin orang kehilangan, terus kita tuduh orang gitu ya, ini yang ngambil nih si anu, hati-hati Pak. Itu fitnah jatuhnya ya. Jadi kita doakan saja, kalau orang minta tolong kita doakan mudah-mudahan barang yang hilang bisa kembali. Kalau tidak kembali, ikhlas ridho, berarti Allah lagi menguji, mengambil lagi yang tadinya memang bukan punya kita. Amanah kata Zainuddin MZ ya, jadilah kita tukang parkir. Tukang parkir Pak, coba lihat dah, mau mobil mewah apalagi lagi kondangan tuh ya, mau yang keluar mobil Mercy, mobil Fortuner, ya udah dia nggak marah, malah dia seneng Pak. Semakin berkurang parkirannya kan gitu, semakin berkurang amanahnya, semakin berkurang tanggung jawabnya kalau mobil-mobil itu pada pergi. Nah kita begitu Pak, kita semua ini lahir ke dunia itu nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Saat kita pulang kita nggak bawa apa-apa, yang kita bawa amal ya, dengan nama baik kita nanti di bumi, di dunia ya. Makanya berikanlah kebaikan kita. Makanya iblis setan itu tidak bisa menggoda manusia secara nyata, tidak bisa menampakkan diri. Memang jin bisa menampakkan diri, tapi hukumannya berat. Makanya nggak usah takut Pak, kita nih lebih mulia daripada jin, bahkan malaikat sekalipun kita lebih mulia daripada malaikat. Nah kembali, kenapa iblis menggoda? Ada dua hal iblis menggoda Pak. Bukan dengan menakut-takuti kayak di sinetron, di film-film horor tuh ya, takut-takutin sama setan, akhirnya kita jatuh ke jurang mati ya, bukan gitu. Tapi iblis itu menggoda kita terhadap dua hal. Pertama, iblis itu menggoda kita agar kita ini tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur, menggoda manusia tuh ya. Kalau kita dikasih rezeki tidak bersyukur ya, kita dikasih sehat, pagi-pagi kita bangun tidur bisa ngelihat, bisa berjalan, bisa melangkah, bisa ngomong, itu kan rezeki dari Allah. Nah itu tuh iblis tidak memberikan manusia itu rasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, iblis menggoda manusia agar tergantung kepada makhluk. Ini hati-hati Pak ya, hati-hati nih, kita bergantung hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Duh, kalau saya nggak dibantu sama kamu nih, kayaknya saya nggak bisa nyekolahin anak nih. Nah itu ya, jadi kita ini bergantung sama makhluk. Jangan pernah menggantungkan diri kita, hidup kita kepada makhluk, karena Allah nanti cemburu kepada kita. Nah maka Nabi Muhammad SAW pernah memanggil kaum Ansor. Dipanggil kaum Ansor oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada kaum Ansor, apakah kalian beriman kepada Allah? Kaum Ansor ini nggak jawab, tapi dia berpikir, lah kok Nabi Muhammad bertanya seperti itu, sedangkan kita semua ini sudah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kita ini orang Ansor ini kita sudah Islam. Kenapa Rasul bertanya kepada kita, kita beriman apa enggak? Pak, orang Islam belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Makanya orang Islam ini, kan saya pernah ceritakan kan, Islam itu ada 5 itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini yang 3 ini mah amal kita yang memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah, ada konsekuensinya nih. Ini 3 amal ibadah nih kita. Kalau cukup kita berangkat haji, sempurna Islam kita. Kalau kita mampu kita melakukan puasa, kalau iman kita terpanggil ya, sempurna Islam kita. Kalau misalkan kita dikasih rezeki lebih, kita berzakat oleh Allah, zakat mal khususnya dengan zakat fitrah, maka ini kesempurnaan Islam kita. Tapi 3 hal ini kalau tidak didasari dengan sholat dan iman, yakin kepada Allah dan Rasulnya, maka sia-sia yang 3 ini. Kan pernah saya bahas tuh. Maka
Rasul sedang mengajarkan kepada kaum Ansor, juga mengajarkan kepada kita. Kita jangan bangga kita di KTP sudah Islam, Pak. Tapi apakah keislaman kita diakui oleh Allah sebagai iman? Ya. Iman ini yang berat. Makanya Ansor bingung, Rasul bertanya itu kaum Ansor. Lalu yang menjawab siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasul, kami semua beriman kepada Allah." Nah, Umar bin Khattab mewakili jawaban kaum Ansor. Karena kaum Ansornya tidak ada yang berani jawab, karena tidak paham, baru hanya masuk Islam saja, belum memahami. Kalau Umar sudah paham. Lalu ditanya kembali oleh Rasulullah, "Kalau begitu Umar, apa ciri-ciri kalian mengaku beriman kepada Allah?" Ini Pak, jangan sampai ternyata kita tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kita cuma status doang di KTP Islam, sholat, zakat, puasa, haji, tapi ternyata kita tidak termasuk ciri orang beriman. Na'udzubillah. Karena apa? Karena orang yang masuk ke dalam surga itu nantinya orang yang dapat ridho Allah. Orang yang dapat ridho Allah salah satunya adalah orang-orang yang bertakwa. Syarat untuk mendapatkan takwa adalah dengan iman. Dengan ayat yang saya baca di awal itu, Pak. Man amila sholihan. Man amila sholihan. Barang siapa yang beramal baik, berbuat baik. Min zakari wa unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ini kata Allah nih. Maka dia akan dapat falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Pertama, dia akan dapat kehidupan di dunia yang baik. Kalau dia beramal baik, maka dia akan dapat kehidupan yang baik. Ya, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita menanam pisang, maka tumbuhnya pisang. Kalau nanam kelapa, numbuhnya kelapa, kan gitu, Pak. Walaupun sekarang ada yang aneh-aneh itu, ya, kucing lahir tapi mukanya muka anjing, ada begitu ya. Nggak tahu, mungkin diseruduk anjing hilap kali, kan nggak tahu gitu ya. Jadi ada yang aneh-aneh sekarang, Mas. Tapi apa yang kita tanam itu pasti yang kita tuai. Maka nanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Itu sudah sepakatlah semua orang. Maka orang yang berbuat baik, kata Allah tadi, pertama dapat kehidupan yang baik. Makanya orang yang rajin sedekah, Pak, Bapak coba lihat, orang yang rajin sedekah, dia nggak akan miskin, Pak, nggak akan tambah miskin. Dia akan tambah kaya kalau sedekahnya niatnya baik, niatnya ridho kepada Allah, untuk mendapat ridho Allah, dan kepada yang benar tersalurkan. Banyak tuh, Pak. Makanya saya pribadi kan kalau ada orang yang zakat mal, langsung kita ijab kabul, lalu kita sampaikan lagi, maka dia hartanya sudah dibersihkan. Yang kedua, dia sudah bisa infak dan sodakoh. Ketika kita kasih ke anak yatim, maka jadi sodakoh. Ketika kita kasih ke anak yatim yang dipakai untuk belajar agama, maka akan jadi infak. Coba, luar biasa. Maka itu pertama tuh, dapat falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan dapat ganjaran yang lebih baik daripada yang dia berikan. Kalau kita ngasih 1 juta, Allah akan kasih lebih daripada itu. Jangan pernah khawatir. Ya. Ya, saya pernah ceritakan kan, dulu saya HP 3 tahun yang lalu, ada beberapa DKM masjid datang ke rumah saya. Pak Ustadz, kemarin Pak Ustadz khotib di masjid kami, kok nggak direkam? Biasanya tahu mereka direkam kan? Ya, lagi error handphonenya, saya bilang gitu. Tiba-tiba ketua masjid datang ke rumah saya tuh, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi datangnya itu bertiga ke rumah malam-malam, pas kebetulan banyak ustadz tuh di rumah saya tuh. Ada Ustadz Agus Suherman, Ustadz Agus Alian, ustadz-ustadz dari Sukmajaya juga banyak. Mereka lihat lah. Nah, datang, Pak Ustadz, mohon maaf, saya ingin membawa ini nih hadiah buat Ustadz buat dakwah gitu. Ini ada salah satu jamaah, jadi bukan dari kas masjid ya, dosa. Dari satu DKM, dari satu jamaah, dia memberikan HP buat dakwah katanya. Pakai tuh.
Pak, ini mah nyata ada orangnya. 5 hari kemudian dia ngabarin saya, Ustadz, saya ngasih HP Ustadz, tiba-tiba saya dipanggil atasan 5 hari kemudian. Apa yang dibilang atasannya? Kamu nanti bulan ini berangkat umroh gratis dari kantor. Padahal tidak ada wacana dia dapat umroh. Saya bilang sama jamaah itu kan, harga HP berapa? Harga HP 2 jutaan Ustaz. Harga umroh ya 20 jutaan. Nah, 10 kali lipat Allah ganti itu. Coba kalau kamu ngasih iPhone 10 juta berangkat haji. Gitu Ustaz Ibu Maria. Kenapa? Karena apa yang diniatkan itu udah dicatat sama Allah. Walaupun nanti HP itu ternyata nggak dipakai dakwah, tetap dapat pahala. Karena sudah niat. Ya, yang dosa ustadz yang nggak pakai dakwah gitu, dipakai main game Free Fire misalnya. Ya udah jadi dosa itu. Tapi yang meniatkan sudah jadi kebaikan, dan alhamdulillah handphone itu 3 tahun sampai rusaknya. Ya, yang saya waktu pernah ngisi kajian di sini nggak ada suaranya, itu HP 3 tahun menemani saya dakwah. Setiap saya dakwah Jumatan, setiap saya kajian itu direkam pakai HP itu. Ya, ini HP alhamdulillah ada yang lagi infak lagi yang baru. Ini yang lama nih yang udah rusak, saya diservis. Cuman nggak bisa buat kamera. Ini semua apa? Jalannya adalah untuk bentuk sedekah. Makanya saya pribadi ketika merekam itu pertama untuk jadi renungan buat kita. Oh, kita pernah mengisi kajian begini, menjadi kenangan buat kita, buat ke anak cucu kita. Kedua, menjadi media dakwah. Kalau YouTube sekarang Bapak lihat YouTube banyak kemaksiatan, Pak. Ada salah satu podcast seorang perempuan membuka aib. Ya, membuka aib, dia pernah begini, pernah begitu sama suami orang, sama ini, ya Allahu Akbar. Tapi dibiarkan, malah banyak penontonnya. Maka semakin banyak para ustadz saya berikan masukan, ayo ustadz buka konten YouTube. Remaja masjid bikin konten YouTube. Masjid Al-Ikhlas bikin YouTube Masjid Al-Ikhlas, semua kegiatan, kajian direkam, khotib Jumat direkam. Jangan ngelihat duitnya. Ya, belum tentu dapat duit, nggak jadi masalah, kita nilai dakwahnya. Ayo, kalau zaman dulu kan, oh ini pamer apa? Jangan salah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan juga. Kalau kita niatnya berdakwah, itu Allah yang tahu. Nanti kita pakai kitab Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat itu. Tergantung niatnya. Ya, masalah sekarang udah memang zamannya berdakwah seperti itu. Sekarang alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang saya bantu untuk bikin media dakwah. Ya, masjid-masjid ayolah kita bikin. Saya minggu kemarin hari Minggu subuh diminta ceramah Maulid subuh di Masjid Al-Muhajirin Pancoran Mas, perumahan di sana. Dan ternyata kajiannya hampir 2 jam. Jadi suruh lanjutan gitu. Nah, alhamdulillah sambil pengobatan. Jadi dakwah sambil pengobatan. Lalu setelah itu ngomonglah ketua masjidnya, pengurusnya, Ustadz kita minta Ustadz untuk rutin kajian minggu kedua. Di sana itu yang isi cuma 4 orang sebulan tuh. Pertama Kiai Dimyati Badruzaman ketua MUI, yang kedua Babe Haikal ya di Jakarta, yang ketiga juga Profesor Dr. Adi Warman dari Jakarta. Ini cuma 3 orang besar, saya doang yang orang kecil di Depok gitu ya. Alhamdulillah kita bisa nembus di sana dengan pengobatannya. Hampir 37 orang tuh yang beli minyak kemarin itu untuk pengobatan. Jadi syiar tuh, syiar kita bisa lewat mana saja, lewat media, lewat apa. Jadi apa yang kita berikan ke jalan Allah, Allah balas Pak dengan yang berlipat ganda. Ya, kita kasih masjid 100.000. Bapak lihat Pak, walaupun mana Ustadz, kok saya harusnya kan 100.000 dapat 1 juta, kok seminggu saya tungguin nggak ada yang ngasih 1 juta. Jangan salah Pak, rezeki itu bukan berbentuk hanya dengan nominal uang. Bisa jadi Pak, tadinya ada takdir Allah, seminggu itu Bapak kecelakaan yang mengakibatkan habis duit 10 juta. Tapi dengan infak ke masjid 100.000, di Allah stop tuh nggak jadi kecelakaan. Nah ini kita akan bicara takdir nanti. Jadi kata Rasulullah, apa cirinya iman? Wahai Umar bin Khattab, ciri orang beriman yang pertama, dia bersyukur kalau diberikan rezeki. Itu Pak, kunci pertama, hati-hati itu Pak. Kalau dikasih rezeki, bersyukur Pak. Jangan ngeluh, jangan
ngomel. Ya bulan ini kok berkurang lagi pendapatan saya dagang nih. Tadinya 3 juta, sekarang 2.999.000 misalkan. Kan cuma kurang 1.000 tuh. Ya, udah ngeluh tuh, hati-hati tuh Pak. Bahkan nih kan bulan Maulid nih, sunnah-sunnah Nabi digiatkan. Salah satu sunnah Nabi, kalau makan jangan pernah mencela makanan. Ya, walaupun tuh makanan kurang kita doyan, kurang kita seneng, nikmatin saja Pak. Kalau nggak usah dimakan. Misalkan nih kita makan, kalau zaman Nabi itu kan makan sering pakai nampan ya, bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi ada lauknya, misalkan telur, ada apa gitu ya. Misalkan nggak suka telur nih, karena kita misalkan alergi telur ya. Ya udah kita pinggirin, kan masih ada ikan asin gitu kan. Jadi jangan, ini menunya telur lagi, saya kan udah tahu nggak doyan telur. Nggak usah diomongin, kalau nggak suka ya nggak usah dimakan gitu. Apalagi itu masakan istri, hati-hati tuh Pak. Ya, kalau masakan istri kita komplainin, hati-hati Ustaz Muhib. Itu kita pulang habis sisa udah susah nyari kunci rumah dan bisa tidur di Munasa itu. Ya, jadi jangan mencela makanan ya, rezeki itu dari Allah. Bersyukur kita dikasih ya Allah Pak. Tadi Bapak bangun tidur ya, yang hari ini bisa ngaji kan berarti tadi subuh tidur bangun lagi kan, nggak keterusan kan, itu rezeki Pak. Mungkin tadi malam hari Jumat itu Bapak habis ngasih kotak amal 10.000 ke masjid. Kotak amal Jumatan tuh Bapak keliling ngasih 10.000 masukin. Sama Allah dicatat, malaikat melihat. Tadinya malam Jumat tuh Bapak Jumat malam Sabtu tuh tadinya udah gregetan nih, udahlah udah tua ambil aja lah gitu ya. Tapi kata malaikat itu habis ini, kata ya habis ngasih 10.000 udah jangan dulu lah, kasih waktu dulu seminggu gitu ya. Itu emang bener Pak, ada hadisnya sahih ya, yang namanya silaturahim itu memperpanjang umur. Itu kan silaturahim, kita ke masjid, sholat berjamaah, ketemu orang habis sholat salaman ya. Saya ketemu terakhir Pak Jarkan waktu ke Cilegon, sekarang ketemu lagi, salaman pelukan, silaturahim ya. Ketika kita lama nggak ketemu sama orang, di media sosial kita ribut, di grup kita nggak suka, kita kesel, pas ketemu salaman pelukan, hilang lagi silaturahmi. Itu memperpanjang umur Pak, karena kita nggak jadi gondok lagi sama orang itu kan. Kan kalau gondok kesel kan jadi kepikiran, itu pendek umur tuh. Makanya grup kalau misalkan kira-kira kita kesel mulu, udah kita jarang diarsipkan aja grupnya Pak. Jadi WA masuk juga kita baca gitu. Jangan keluar grup, kalau keluar grup nanti timbul sesuatu ya Ustaz Muhib, jangan. Gitu ya. Jadi intinya apa? Silaturahim kita jaga. Tuh Pak ya. Jadi yang pertama kata Umar bin Khattab, ciri orang beriman bersyukur kalau dikasih rezeki. Bersyukur itu artinya apa Pak? Yang kita dapatkan kita keluarkan. Ada hak orang lain Pak. 2,5% wajib bukan punya kita tuh. 10 juta kita dapat penghasilan dagang kerja, mati 250.000 bukan hak kita tuh. Yang 9.750.000 jadi kotor kalau yang 250.000 belum ijab kabul zakat mal. Walaupun kita udah sedekah 1 juta, ngasih masjid 2 juta, tapi kalau zakat malnya nggak ditunain yang 2,5%, maka tuh sodakohnya melipat gandakan rezeki. Infaknya akan menjadi jariah rezeki kita, tapi dari harta yang masih kotor. Zakat mal nih Pak yang paling utama, karena ini yang wajib. Infak sodakoh sunnah. Zakat mal wajib, setelah udah dizakat malin lalu diberikan lagi kepada anak yatim, itu jadinya sodakoh, dapat lagi nilai sodakohnya. Makanya kan kata Rasulullah, jadilah seorang mukmin yang cerdas gitu, kita tahu hitung-hitungan. Kita ngasih sedekah 10% tapi zakat mal enggak, yang sunnah kita jalanin, yang wajib enggak, apalagi dua-duanya enggak, waduh ribet lagi dah. Ya ada hak orang lain dan kecil Pak, kita cuma 2,5%. Kalau petani itu sampai 10% Pak. Makanya petani-petani yang berzakat mal zaman dulu, orang-orang tua kita itu usia 100, 110 masih sehat aja. Kenapa? Karena dibersihkan semua hartanya. Ya, kita mah enak cuma 2,5%. Zaman Rasulullah 50-50. Dapatnya sehari 100.000, yang 50 dipakai makan sama keluarga, setengahnya disedekahin. Coba 50% Pak. Ya, makanya zakat mal yang 2,5% itulah yang istiqomah setiap bulan kita keluarkan. Yang pertama, yang kedua,
Kata Umar bin Khattab, ciri orang beriman adalah kalau dikasih rezeki, kalau yang pertama dikasih rezeki bersyukur, kalau dikasih ujian, cobaan dia bersabar. Ini orang beriman nih Pak. Orang beriman tuh jangan banyak ngeluh. Nih ciri orang beriman, Nabi Ayub Pak, wa Ayyuba idznada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahim. Nabi Ayub tuh Pak nggak pernah minta sembuh sama Allah. Tuh Quran yang tadi saya baca tuh Pak, tuh doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub untuk sembuh. Tapi kenapa Nabi Ayub minta sembuh sama Allah? Bukan karena Nabi Ayub tidak kuat dengan ujiannya. Nabi Ayub tuh puluhan tahun Pak, penyakitnya tuh semua mungkin ada yang penyakit yang ada di Nabi Ayub. Yang namanya badannya bau bernanah segala macam, gatal segala, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi Ayub. Makanya kan kata kiai-kiai ya, Ustaz Muhib juga mungkin tahu, atau kita di pesantren kan, kalau belum budugan mah belum sah jadi santri kan gitu ya. Ya mungkin itu kali ngalap berkahnya Nabi Ayub. Saya di pesantren Pak 12 tahun, walaupun pesantren kita udah mulai bersih, udah mulai rapi, tetap aja budugan gitu. Kata kiai mah, ya karena kita makan bareng, tidur bareng sama teman-teman. Kadang makan pakai ember bareng-bareng Pak, kadang ada piring gitu kan. Tapi sehat-sehat aja. Mohon maaf ya, tuh ODGJ di jalanan dia makan dari sampah ya. Sehat-sehat aja tuh. Jadi makanya Pak, ini ketika diuji oleh Allah, misalkan ketika seorang suami istri dia menikah, lalu dia hamil lah istrinya. Wah bahagia sekali Pak, bahagia sekali. Setelah hamil itu, wah, apapun dilakukan oleh suaminya menjaga kehamilan istrinya. Seorang istri pun bahagia dan dia menahan sakitnya selama 9 bulan. Karena saking bahagianya ada janin di perut. Ketika lahir pun mengorbankan, bersimbah darah. Ya, nyawa taruhannya Pak. Makanya orang yang melahirkan itu termasuk husnul, termasuk apa? Mati syahid. Yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Luar biasa perjuangan Pak. Saya melihat istri saya kemarin melahirkan yang keempat. Ya istri saya kalau total udah 6 atau 7 ya, tapi keguguran itu kan. Tapi ini yang melahirkan benar-benar anak itu keempat kemarin luar biasa Pak. Sampai bidan aja nangis karena harusnya nggak bisa di normal, tapi sesar. Tapi dengan bismillah, zikir kita kepada Allah, minta kepada Allah, lahir normal. Gitu. Nah, sekarang kayaknya ngisi lagi nih istri saya, aduh khawatir nih Ustaz Muhib telat lagi nih. Jadi gara-gara Ustaz Muhib. Jadi seperti itu Pak perjuangan seorang istri, seorang ibu. Pas ketika lahir ya kan, ternyata naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan nggak terjadi kepada kita, tapi ini jangan kita menghina juga. Ternyata bayinya itu cacat. Bayinya cacat. Coba kita lihat. Ada anak yang cacat, tapi bagaimana kasih sayang orang tua? Tetap sayang kepada anaknya. Walaupun dia cacat. Ada di Facebook saya netesin air mata tuh nonton berita, nonton video itu. Ada seorang bapak yang ditinggalkan oleh istrinya. Ya, karena si bapak ini ditinggal meninggal oleh istrinya, sedangkan anaknya ini autis lah kalau kata orang mah, ya kayak ODGJ gitu anaknya. Tapi si bapak ini udah tua, dia masih jualan kerupuk pakai sepeda dengan bonceng anaknya udah gede yang autis itu. Disayangin, bapaknya udah sepuh, masya Allah. Netesin air mata kita ngeliat kayak gitu. Perjuangan seorang ayah, sayangnya seorang ayah, istrinya sudah meninggal tinggal di gubuk. Ya. Ada juga seorang yang kayak gitu-gitu Pak, kita renungin tuh Pak. Syukur kita tuh dikasih ujian sama Allah, dia bersabar Pak. Dia tetap sayangi anaknya. Ya, makanya kita bersyukur kalau dikasih rezeki anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sehat. Tapi juga kita bersabar Pak, karena ini adalah, ingat Pak, ketika kita bersyukur itu adalah pahala buat kita. Tapi kalau kita bersabar itu tinggi pahalanya daripada kita bersyukur Pak. Rasa sabar itu lebih tinggi
Ikhlas artinya. Ini yang ketiga nih, ciri orang beriman kata Umar bin Khattab apa? Dia ridho, ikhlas atas ketetapan Allah. Pak, kita ini semua nih hadisnya riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, takdir manusia itu sudah dibentuk, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi, langit dan isinya diciptakan. 50.000 tahun sudah ditentukan takdir kita oleh Allah. Jadi kita bersyukur aja, nikmati, ridho atas pemberian Allah. Ustadz kan ada ayatnya Ustadz, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya. Betul, takdir bisa dirubah, tapi takdir ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu, contoh nih Pak, Allah sudah menetapkan usia kita 50 tahun Pak. Itu ketetapan Allah, tidak bisa dirubah Pak. Lalu apa gunanya ayat ini Allah berikan? Bisa dirubah? Bisa jadi Pak, usia kita tetap 50, tapi dengan silaturahim, kan memperpanjang umur tuh Pak. Silaturahim memperpanjang umur. Banyaklah ibadah-ibadah lain nilainya untuk memperpanjang umur. Mungkin umur kita tetap 50, tapi kebaikan kita itu terasa panjang. Setelah kita meninggal 100 tahun kita masih diomongin kebaikan kita sama umat, sama orang. Almarhum Gus Dur sudah meninggal berapa lama Pak? Sudah lama. Sampai sekarang makamnya terus diziarahi oleh orang. Terus didoakan, terus diberitakan kebaikan-kebaikan beliau. Karena apa? Karena beliau itu ridho atas pemberian dari Allah. Diberikan ujian musibah, mata tidak bisa melihat, tapi hati beliau sangat terang untuk bisa melihat. Tuh, Pak, ridho Pak atas ketetapan Allah, ridho, ikhlas. Kan pernah saya cerita tuh, ketika malaikat Jibril disuruh Allah untuk melihat kondisi manusia. Lalu malaikat Jibril melihatlah kondisi manusia. Ternyata apa? Oh, ada fulan, salah satu manusia yang dalam segala jenis sesuatu dia ngucapin alhamdulillah. Jadi ketika dapat rezeki, alhamdulillah. Ketika dapat ujian, dapat musibah, alhamdulillah. Ini orang Indonesia nih kayaknya yang ditemuin oleh Jibril Ustaz. Kalau Indonesia kan gitu ya. Kalau ketabrak, kamu ketabrak kemarin, alhamdulillah, cuman motor kan gitu. Coba kalau mobil kan gitu ya. Nah, alhamdulillah, akhirnya dicek sama malaikat Jibril di buku catatan amalnya, dia calon penghuni neraka. Bingung malaikat Jibril. Kok ini amalan ikhlas yang dia udah lakuin loh. Ridho akan ketentuan Allah, dikasih rezeki, dikasih ujian, dia ngucapin alhamdulillah. Akhirnya malaikat Jibril balik lagi ke bumi, memberitahukan kepada si fulan, saya Jibril, saya ngasih bocoran nih. Kamu tuh amal kamu baik, tapi kamu nih tetap calon penghuni neraka. Coba tambahin doa husnul khotimah biar kamu meninggalnya dalam keadaan baik. Apa kata si fulan ini? Makasih Jibril atas informasinya. Kalau saya bakal menjadi penghuni neraka. Tapi kalau memang itu sudah ketetapan Allah, sudah takdir Allah, saya tetap berusaha melakukan kebaikan. Tapi ternyata Allah menetapkan saya sebagai ahli neraka, saya mengucapkan alhamdulillah. Bingung malaikat Jibril. Baik lagi, setelah itu dicek, ternyata dengan dia menerima takdir Allah memberikan dia neraka, ternyata dia dipindahkan ke calon penghuni surga. Tuh Pak, takdir, menerima takdir Pak, ikhlas. Jangan yang guru tuh, ya Allah kok sekarang saya punya jabatan diturunin. Mungkin kalau jabatan kita masih bertahan, kita bisa korupsi di dalamnya. Kok saya nggak jadi wali kota, ya Allah saya kalah nih, jadi gubernur saya kalah. Mungkin Allah tetapkan kebaikan di situ. Mas Anies Baswedan nggak bisa maju, ya. Saya sempat WA beliau, apa mau maju jadi gubernur Jawa Barat. Ternyata beliau tidak maju. Ya insya Allah ini kebaikan jalan dari Allah. Ya,
Ya, insya Allah juga kita doakan calon pemimpin-pemimpin kita juga dapat kebaikan. Ya, ini sebenarnya belum kelar, masih ada menurut Syekh Ibnu Qayyim. Nanti kita sambung lagi lah dengan masuk ke kitab di bulan depan. Ya, intinya kalau kita ridho ketentuan Allah, ketetapan Allah, maka Pak, pertama bersyukur kalau kita diberikan rezeki, ada hak orang lain di situ. Yang kedua, bersabar ketika dikasih ujian dan terima takdir Allah. Karena kita ini semua tuh hanya menjalani drama kehidupan, Pak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk ke akhirat. Ya. Dan dunia itu apa? Tempat permainan. Hanya permainan doang kita. Kayak kita lagi dibikin film nih, ada sutradaranya, ada produsernya. Nah, kita ini cuman wayang saja. Satu saat kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan di bumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita sudah mulai masuk kitab, semakin istiqomah, semakin sehat, semakin berkah kajian kita, dan semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh ketiga, yaitu bersyukur, bersabar, dan terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita bisa diamalkan dalam setiap harinya. Yang mudah-mudahan kita senantiasa mawas diri dan terus beristiqomah dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah